Halo semua, perkenalkan nama saya Pasya Trisuci Maharani Dalo, nomor urut 25 dari kelas 12 MIPA B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai rangkaian resistor. Selamat menyaksikan. Jadi di sini terdapat gambar rangkaian resistor di mana gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel dengan memiliki 5 hambatan. Diketahui hambatan pertama yaitu 4 ohm, hambatan kedua 4 ohm, hambatan ketiga 2 ohm, hambatan keempat 2 ohm, dan hambatan kelima 5 ohm. Dengan tegangan diketahui sebesar 24 volt. Pertama-tama nomor 1 kita akan mencari hambatan total terlebih dahulu. Kita mencari hambatan total dengan mencari pertama yaitu rangkaian paralel. 1, rumus dari rangkaian paralel yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2. Kenapa di sini 1 per 4, 1 per 4 dan 1 per 2? Karena R1, R2 dan R3-nya kita sudah ketahui sehingga kita tinggal memasukkan angka. 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 4. Mengapa di sini 2 per 4? Karena kita menyamakan penyebut dengan 4. 1 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Maka 1 per Rp sama dengan 4 per 4. Kita akan kali silang 4 kali Rp dan 1 kali 4. 4 Rp sama dengan 4, sehingga Rp sama dengan 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sehingga hambatan total atau hambatan dari rangkaian paralel yaitu 1. Selanjutnya yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rumusnya Rs ditambah R4 ditambah R5. Kenapa R4 dan R5? Karena hambatannya di sini rangkaian seri yaitu R4 dan R5. R4 ditambah R5, 2 ditambah 5 sama dengan 7, sehingga rangkaian seri memiliki hambatan sebesar 7. Kita akan menghitung rangkaian totalnya dengan menjumlahkan rangkaian paralel dan rangkaian seri. 1 ditambah 7 sama dengan 8, sehingga hambatan totalnya yaitu 8. Setelah kita mengetahui hambatan total, kita akan mencari kuat arusnya. Kuat arus dengan memiliki rumus I sama dengan V per R. V-nya di sini kita sudah ketahui 24 volt dan R-nya di sini kita ketahui 8. Sehingga 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Maka kuat arus dari rangkaian resistor ini sebesar 3 ampere. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu kita harus mencari kuat arus pada setiap hambatan. Kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Karena kita mencari pada setiap hambatan, sehingga kita harus mencari masing-masing hambatan yang berjumlah 5. I1 sama dengan V dibagi dengan R1. V dari tadi kita sudah ketahui bahwa V senilai atau berjumlah 24 dan R1-nya yaitu 4. Maka 24 dibagi 4 sama dengan 6 sehingga I1-nya sama dengan 6 ampere. I2 sama dengan V per R2. V-nya kita ketahui 24, R2-nya kita ketahui 4 sehingga 24 dibagi 4 sama dengan 6 ampere. I3 sama dengan V per R3. V-nya dari tadi atau tegangannya kita sudah ketahui berjumlah 24 dan R3 yaitu 2. Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12 ampere. I4 sama dengan V per R4. Di mana V sama dengan 24 dan R4 sama dengan 2, maka 24 dibagi 2 sama dengan 12 ampere. I5 sama dengan V dibagi dengan R5. V-nya 24 dan R5-nya kita ketahui 5, sehingga 24 dibagi 5 hasilnya sama dengan 4,8 ampere. Selanjutnya yaitu tegangan pada setiap hambatan. Tegangan pada setiap hambatan itu berjumlah 24 volt. Kita bisa membuktikan dengan menggunakan rumus V1 sama dengan I1 dikali R1. I1-nya kita ketahui 6 dan R1-nya kita ketahui 4, maka 6 dikali 4 sama dengan 24 volt. V2 sama dengan I2 dikali R2. I2-nya kita ketahui 6, R2-nya kita ketahui 4, sehingga 6 kali 4 sama dengan 24 volt. V3 sama dengan I3 dikali R3. I3-nya kita ketahui 12, dan R3-nya kita ketahui 2, maka 12 dikali 2 hasilnya 24 volt. V4 sama dengan I4 dikali R4. 12 dikali 2 sama dengan 24 volt. V5 sama dengan I5 dikali R5. Sehingga I5-nya kita ketahui 4,8 dikali dengan R5 yaitu 5, maka 4,8 dikali 5 hasilnya yaitu 24 volt. Dari pembuktian tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa tegangan pada setiap hambatan berjumlah sama yaitu 24 volt.
Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 yaitu kita mencari energi yang mengalir pada setiap rangkaian atau pada rangkaian. Kita bisa menggunakan rumus W sama dengan fit atau V kali I kali T. Mengapa di sini kita menggunakan rumus fit? Karena yang kita cari yaitu energi yang mengalir pada setiap rangkaian, bukan setiap hambatan. Sehingga kita menggunakan rumus W sama dengan fit. V kita ketahui 24, I total kita ketahui 3 ampere seperti yang di nomor 1, dan T dalam waktu 1 menit. 1 menit diubah menjadi second menjadi 60 second. Sehingga 24 dikali 3 sama dengan 72. 72 dikali 60 sama dengan 4320 joule. Sehingga energi yang mengalir pada rangkaian dalam waktu 1 menit yaitu 4320 joule. Nomor 4 yaitu energi yang mengalir pada setiap hambatan dalam waktu 1 menit. W1 sama dengan I1 kuadrat dikali R1 dikali T. Mengapa di sini kita menggunakan rumus yang berbeda seperti di nomor 3? Karena di sini kita mencari energi yang mengalir pada setiap hambatan, sehingga kita harus menggunakan rumus yang memiliki hambatan. Maka 6 kuadrat dikali 4 dikali 60. 6 kuadrat itu sama dengan 36, 4 dikali 60 sama dengan 240, 36 dikali 240 hasilnya yaitu 8640 joule, sehingga W1 nya yaitu 8640 joule. Untuk W2 nya yaitu I2 kuadrat dikali R2 dikali T. I2 nya kita ketahui 6, sehingga 6 kuadrat dikali 4 dikali 60. 6 kuadrat yaitu 36, 4 dikali 60 sama dengan 240, sehingga 36 dikali 240 hasilnya 8640 joule. Yang W3 sama dengan I3 kuadrat dikali R3 dikali T. I3 nya kita ketahui 12 ampere, sehingga 12 pangkat 2 dikali 2 kali 60. 12 pangkat 2 yaitu 144 dikali dengan 2 kali 60 yaitu 120, sehingga mendapatkan hasil 17.280 joule. W4 sama dengan I4 kuadrat dikali R4 dikali T. I4 nya kita ketahui 12, sehingga 12 kuadrat dikali 2 dikali 60 itu memiliki hasil 144 dikali 120. 144 kali 120 sama dengan 17.280 joule. Untuk W5 atau energi yang mengalir pada hambatan kelima yaitu W5 sama dengan I5 kuadrat dikali R5 dikali T. I5 kita ketahui 4,8, sehingga 4,8 pangkat 2 kali 5 kali 60. 4,8 kuadrat mendapatkan hasil 23,04 dikali dengan 5 kali 60 yaitu 300. 23,04 dikali 300 mendapatkan hasil 6.912 joule, sehingga W5 nya sama dengan 6.912 joule. Sekian video penjelasan dari saya mohon maaf jika kurang berkenan dan mungkin memiliki kesalahan. Sekian dan terima kasih.